Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan kembali materi tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem organ yang terdiri atas serabut saraf tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk menghasilkan respons. Dalam sistem saraf terdapat dua kelompok kerja, yaitu sistem saraf pusat atau central nervous system. Yang kedua, sistem saraf otonom atau autonomic nervous system. Sistem saraf pusat atau central nervous system merupakan jaringan saraf yang menjalin seluruh tubuh yang bersumber dari otak melalui sumsum vertebrata atau sumsum tulang belakang. Otak sendiri memiliki fungsi. Yang pertama, menerima input, menerjemahkan atau interpretasi informasi. Artinya, setelah kita menerima suatu input tersebut akan kita terjemahkan. Misalnya kita itu disuruh mengambil mungkin pulpen, oleh kakak. Jadi otomatis kita itu akan menerjemahkan itu, dan otomatis tubuh akan bergerak untuk mengambil pulpen tersebut dan memberikan kepada kakak. Mungkin begitu. Yang kedua, merespon melalui perintah untuk koordinasi semua bagian tubuh. Mungkin seperti yang saya bilang tadi, setelah kita menerima respon, setelah kita menerima respon perintah, kita itu bagian tubuh kita itu akan bekerja atau menerjemahkan, sehingga kita itu mungkin dapat berjalan untuk mengambil sebuah pulpen tadi yang saya jelaskan. Mungkin begitu. Terus pada sistem saraf pusat terdapat beberapa bagian otak. Yang pertama, telencephalon. Yang kedua, diencephalon. Yang ketiga, mesencephalon. Yang keempat, mesencephalon. Telencephalon dan diencephalon dikatakan prosencephalon karena keduanya terletak paling depan di bagian otak. Yang pertama, telencephalon merupakan bagian paling depan anterior. Yang kedua, berfungsi sebagai penerimaan, elaborasi, dan pengantar impuls bau. Yang ketiga, rusaknya otak depan mengakibatkan penurunan spontanitas pada ikan atau ikan mas koki. Yang kedua, berkurangnya kewaspadaan terhadap sekitar, khususnya pada ikan mas. Yang ketiga, penurunan perhatian dan perlindungan terhadap anak-anak, itu khususnya pada ikan tilapia. Terus kehilangan tingkah laku seksual, itu khususnya terdapat pada ikan beta splendens. Terus diencephalon yang pertama itu terletak di sebelah belakang telencephalon bagian ventral. Yang kedua, pada beberapa ikan berfungsi sebagai fotosensori, komoreseptor tekanan, dan mediator penciuman. Yang ketiga, mesencephalon. Yang pertama terletak di bagian tengah, ukuran relatif besar. Yang kedua, terdiri dari dua lobus optik pada bagian dorsal, tegmentum di ventral. Yang ketiga, kerusakan mesencephalon mempengaruhi visual dan respon otot. Yang keempat, mesencephalon terletak di bagian belakang, ukuran relatif besar. Yang kedua,
berfungsi mengatur keseimbangan tubuh, tegangan otot. Terus sistem saraf pusat. Dari otak, serabut saraf berpencar menjadi 12 pasang saraf yang disebut saraf tengkorak, melayani kepala, mata, dan beberapa organ dalam. Dari sumsum tulang belakang, beberapa saraf bercabang membentuk batang saraf menuju alat-alat gerak. Terus sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom tersusun menjadi dua bagian, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Saraf otonom simpatis yaitu memberikan pengaruh adrenergik, bekerja jika tubuh sedang aktif atau berenergi, dan dapat menghasilkan zat adrenalin sehingga rangsangan bekerja lebih cepat. Yang kedua, saraf otonom parasimpatis memberikan pengaruh kolinergik atau bekerja dalam keadaan tubuh sedang istirahat, dan dapat menghasilkan zat asetilkolin sehingga menghasilkan perlambatan pada proses kinerja. Terus saraf otonom berfungsi untuk mengontrol yang pertama aktivitas jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, kerja urat daging licin. Yang ketiga, kerja kelenjar. Selanjutnya, neuron. Neuron merupakan satuan dasar sistem saraf. Neuron berperan menyampaikan isyarat ke otak dan dari otak. Maksudnya, dari neuron itu, ketika kita mendapatkan isyarat, neuron tersebut akan menyampaikan ke otak. Terus dari otak dikembalikan lagi ke neuron. Terus itu dari neuron ke sumsum vertebrata atau sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang terus ke organ, sehingga dapat menghasilkan gerakan atau respon tertentu. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.